Ya, Sobat Belajar, dan untuk membahasnya lebih dalam lagi tentang peran pemerintah daerah dan juga sekolah terhadap pendidikan bagi anak-anak disabilitas, telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa dan kita langsung berbincang. Yang pertama ada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bapak Tatang Mutakin. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, Mbak Stella. Luar biasa, sehat ya. Kemudian ada juga Kabid PAUD Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wawan Sohwanudin. Pak Wawan, apa kabar? Baik, Assalamualaikum Mbak Stella. Waalaikumsalam, luar biasa. The last but not least nih Sobat Belajar, ada juga Kepala Sekolah SLBA, Pembina Tingkat Nasional, Ibu Indrawati Saptariningsih atau biasa dipanggil Ibu Iin. Betul, selamat sore Mbak Stella. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Luar biasa, nanti kita akan membahas lebih lanjut, tapi izin kita akan berbincang dulu pertama dengan Pak Tatang ya. Pak, kalau kita melihat begitu ya gambaran terkini mengenai kondisi murid ya adik-adik kita penyandang disabilitas di Indonesia saat ini dan khususnya dalam pemenuhan hak mereka atas pendidikan, itu seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah anak-anak disabilitas mengalami peningkatan yang terus-menerus dalam konteks kesempatan belajar. Namun disadari bahwa prevalensi anak disabilitas itu untuk tidak ikut sekolah itu juga masih tinggi. Kalau kita lihat dari data yang ada, sekitar 30% dari data disabilitas itu tidak pernah menginjakan di sekolah gitu ya, tidak pernah sekolah. Kemudian pada jenjang-jenjang selanjutnya otomatis di jenjang yang lebih tinggi misalnya di SMA itu hanya sekitar 26% saja yang bisa mengikuti sampai jenjang SMA. Padahal kalau di jenjang yang lainnya yang anak tanpa disabilitas itu mencapai 62%. Jadi ini ada perbedaan yang cukup signifikan 1:3 ya. Dan ini juga mungkin kita bisa melihat dari perkembangan dari pembelajaran. Dari raport pendidikan misalnya di tahun 2025, APS disabilitas ini mencapai usia 4-18 tahun itu baru sekitar 58%. Artinya baru 4 dari 10 anak disabilitas yang ada 4 dari anak yang disabilitas itu belum terhubung dengan layanan pendidikan. Jadi masih cukup banyak mereka belum bisa menikmati pendidikan. Baik itu di sekolah layanan khusus SLB maupun juga di sekolah biasa yang inklusif. Jadi ini beberapa hal yang menjadi concern kita bagaimana meningkatkan partisipasi sekolah SLB. Kemudian layanan yang tersedia untuk anak-anak disabilitas itu ada dalam pendidikan khusus SLB dan juga sekolah umum melalui pendidikan inklusif. Namun distribusi layanan juga kualitasnya juga bervariasi antar daerah gitu. Jadi ada yang memang layanannya cukup baik, ada yang memang sangat terbatas sekali ketersediaan SLB-nya ataupun juga sekolah yang melayani inklusif. Oke, baik. Pasti dalam hal ini juga ya kalau kita berbicara dalam layanan pendidikan bagi murid penyandang disabilitas pasti ada tantangannya dan kemudian ada potensinya juga nih Pak. Kira-kira apa saja ini? Iya. Untuk layanan disabilitas ini yang tantangannya tentu bukan hanya ketersediaan sarana dan prasarana berupa gedung, tapi juga yang paling penting adalah keyakinan bahwa setiap anak punya hak untuk belajar. Kemudian kita juga melihat bagaimana persepsi di lapangan, persepsi masyarakat, dan ini sangat penting untuk menghapus stigma, kemudian memberi ruang, kepercayaan diri bahwa setiap anak bisa belajar. Ini akan berdampak besar karena identifikasi juga orang tua akan cukup percaya diri ketika penerimaan dari masyarakat cukup baik. Jadi ini yang juga penting untuk kita semua. Kita tentu punya banyak orang-orang yang luar biasa, pahlawan hebat
yang berkontribusi dari mulai adanya guru mata pelajaran, guru kelas, kemudian guru pendidikan khusus, dan guru lainnya serta kepala sekolah dan komunitas yang terus mendukung proses pembelajaran anak-anak disabilitas. Tapi tentu kemauan mereka, dedikasi mereka perlu kita lengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni. Jadi pengetahuan yang mumpuni termasuk juga sarana yang mudah diakses gitu, kurikulum yang semakin adaptif, dan tentu saja asesmen yang tepat. Nah, dan ini juga nanti kita ingin perkuat bagaimana agar unit layanan disabilitas baik yang ada di sekolah, di satuan pendidikan maupun di organisasi perangkat daerah itu bisa berkolaborasi sebagai pusat informasi dan saling mendukung. Jadi ini hal yang bagaimana kita perlu tingkatkan. Jadi tantangan-tantangan ini kita perlu perkuat. Dengan kondisi-kondisi yang ada, variasi tadi, kolaborasi yang belum sepenuhnya ideal, kita tetap harus percaya diri bahwa dari sisi regulasi, dari sisi dukungan, di tingkat pusat juga kita menyiapkan untuk mendukung pemerintah daerah, kemudian sekolah, orang tua, komunitas yang akan berpotensi memperkuat layanan untuk murid disabilitas. Jadi dari mulai sisi kebijakan nasional yang inklusif, yang semakin kuat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas, dan tentu ada Permendiknas dan juga Permendikbudristek 48 tentang akomodasi yang layak. Kemudian juga kita perlu melihat bagaimana kebijakan ini juga bisa meningkatkan public awareness, kesadaran publik, sehingga Pemda juga bisa mendukung ini semua untuk menyediakan mengeluarkan semacam regulasi terkait pendidikan inklusif dan membentuk unit layanan disabilitas. Karena unit layanan disabilitas di tingkat daerah ini sangat penting untuk memastikan titik-titik di mana saja anak-anak disabilitas terpencar, kemudian di mana saja layanan yang ada, dan juga guru-guru yang tersedia. Nah, tentu juga kita berkolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari mitra internasional, organisasi penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat untuk mengoptimalkan dan menguatkan praktik baik di lapangan. Jadi praktek-praktik baik di sekolah, praktek baik di komunitas, praktek-praktek baik ULD di pemerintah daerah itu kita coba promosikan, kemudian dicoba untuk direplikasi di daerah lain-lain. Jadi hal-hal kecil ini akan bisa meningkatkan tadi dari mulai kesadaran, penghargaan, dan yang paling penting hak bagi anak-anak disabilitas untuk menikmati pendidikan. Oke, ternyata sudah dimulai ya dari langkah kecil tentunya untuk saudara-saudara kita, adik-adik kita yang disabilitas. Tapi kenapa Pak, pendataan disabilitas di sektor pendidikan ini menjadi sangat penting? Saat ini kan kita tahu ya kalau proses pendataan ini belum optimal, belum maksimal. Tadi juga sempat dibahas ya bahwa 4 dari 10 anak juga masih belum semuanya tercatat gitu dan belum seragam. Kalau informasi ini tidak lengkap, bagaimana kita dapat memastikan kemudian yang sesuai bagi murid, adik-adik kita yang disabilitas? Apa upaya yang tentunya bisa dilakukan untuk memperkuat sistem pencatatan dan juga identifikasi hal tersebut, Pak? Iya, karena data itu sangat penting dan informasi yang baik terkait disabilitas lebih dini itu akan memberikan intervensi yang lebih baik sehingga akan memberikan peluang disabilitas untuk lebih maju. Nah, yang paling penting pertama adalah bagaimana kita mengintegrasikan data dari lintas sistem. Karena data-data itu ada dari berbagai titik ya. Ada yang dari Dapodik, kita punya Dapodik, kemudian ada data dari Dukcapil, kemudian ada dari data DTKS. Dan ini kalau kita mengacu ke definisi fungsional dan standar nasional, maka memastikan informasi yang diperoleh itu cukup lengkap,
akurat, dan terhubung lintas sektor. Jadi intervensi untuk anak disabilitas itu kan tidak hanya pendidikan, tapi juga kesehatan dan dukungan-dukungan lainnya. Nah, integrasi ini akan membantu mempermudah sinkronisasi kebijakan dan perencanaan berbasis data. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, penting juga untuk penegakan diagnosa medis yang terpadu. Karena ini assessment multidisipliner ini penting. Anak-anak yang disable itu baru akan betul-betul ketahuan jika kita diagnosa dengan betul dan terpadu. Jadi kita ingin proses agar diagnosa medis melalui mekanisme yang melibatkan dinas kesehatan dan sosial, juga unit layanan disabilitas, sehingga keterlibatan tenaga profesional seperti dokter, ya, psikolog, terapis, dan guru pendidikan layanan khusus ini akan meningkatkan akurasi identifikasi dalam penentuan kebutuhan murid. Jadi kalau mereka sudah diidentifikasi dengan bagus, maka pilihan untuk di SLB, pilihan di sekolah inklusi, betul-betul menjadi pilihan yang paling tepat dan nyaman. Nah, yang ketiga, kita juga perlu pendataan yang komprehensif untuk perencanaan agar setiap intervensi dan kebijakan untuk layanan disabilitas ini betul-betul tepat sasaran. Jadi memastikan dari mulai ragam disabilitas, ya, kemudian tingkat hambatan-hambatannya seperti apa, dan kebutuhan dukungan akomodasi yang seperti apa, termasuk misalnya alat bantu, kemudian teknologi pendukung, atau bahkan pendamping serta adaptasi dalam proses pembelajaran. Karena masing-masing disabilitas itu memiliki keunikannya tersendiri. Jadi informasi detail ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan sinergi sekaligus kolaborasi dalam perencanaan, termasuk di dalamnya anggaran dan juga program-program apa yang mau dikembangkan, serta penyediaan layanan yang paling pas, paling tepat, baik di tingkat pusat, kemudian di tingkat daerah, bahkan di tingkat sekolah. Jadi itu beberapa hal yang sangat penting dalam konteks mengoptimalkan data untuk memberikan layanan yang terbaik dan sesuai dengan keunikan anak-anak disabilitas. Luar biasa, tadi adalah upaya-upaya yang memang sudah dilakukan begitu ya Pak ya, dari sisi pemerintah. Nah, kalau kita lihat arah baru kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi murid penyandang disabilitas, tentunya dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Ini bagaimana Pak arahnya? Ya, arah baru yang dilakukan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang pertama kita mulai geser gitu ya dari paradigma keberterimaan dan keberterimaan sosial gitu ya. Ini penting. Jadi awalnya kalau dulu kan kita berangkatnya pendekatannya ya karena kasihan gitu ya. Atau juga melakukan segregasi gitu. Nah, sekarang ini melakukan pendekatan yang lebih baik berbasis hak asasi manusia yang inklusif dan menekankan pada penerimaan yang menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat. Di sekolah bisa diterima, kemudian dia pulang ke rumahnya, bertetangga diterima, maka anak-anak disabilitas akan berkembang dengan lebih baik. Yang selanjutnya juga kita harus memastikan agar satuan pendidikan baik formal maupun non formal ini betul-betul siap gitu ya. Jadi sekolah reguler agar siap menerima murid penyandang disabilitas melalui pendampingan, penyediaan akomodasi yang layak, kemudian juga adaptasi pembelajaran termasuk sarana prasarana yang mendukung agar betul-betul aksesibel. Jadi ini beberapa hal yang selanjutnya adalah kita juga perlu kita mulai melakukan regulasi yang lebih kontekstual. Saat ini kita ingin mengkaji implementasi Permendikbudristek 48 tahun 2023 terkait akomodasi yang layak untuk memastikan layanan inklusif itu menjangkau beraneka ragam pendidikan baik formal, non formal dan juga pendidikan berbasis masyarakat. Karena kalau misalnya agak jauh sekali untuk dapat SLB, sekolah inklusi tidak ada, maka pendekatan sekolah rumah atau melalui PKBM itu bisa menjadi opsi yang baik.
Saat ini juga sedang dirumuskan strategi 7 pilar kebijakan layanan akomodasi yang layak, termasuk yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin terus-menerus melakukan pemutakhiran data disabilitas, ya. Jadi memperbaharui data disabilitas secara berkala dengan mengintegrasikan sistem nasional baik Dapodik, kemudian Dukcapil dan juga Datasen. Ini sebagai dasar perencanaan yang berbasis bukti. Jadi ini titik awal agar kebijakan betul-betul tepat. Yang keempat, di saat ini kita juga melakukan penguatan untuk unit layanan disabilitas. Ini sangat penting baik di tingkat satuan pendidikan maupun di dalam pemerintah daerah. Karena untuk memastikan ada pusat layanan inklusi semakin terintegrasi lintas sektor. Nah, kemudian kita juga ingin dan memulai menyiapkan tenaga pendidik yang mumpuni. Jadi menyediakan tenaga pendidik profesional baik yang ada di ULD yang bisa bergerak ke mana saja, kemudian guru pendidikan khusus juga, serta meningkatkan kapasitas guru yang ada, guru reguler, agar mampu memberi layanan untuk inklusif. Jadi karena guru-guru yang memiliki pengetahuan terkait pendidikan luar biasa itu tidak memadai, maka kita harus memperkuat guru-guru lainnya agar memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melayani siswa berkebutuhan khusus. Kemudian kita juga ingin terus mendorong agar pembiayaan dan prasarana lebih aksesibel, ya. Jadi dengan pembiayaan afirmasi melalui bantuan operasional disabilitas, kemudian PIP disabilitas, dan juga memperbaiki sarana dan prasarana agar lebih terjangkau, lebih aksesibel bagi semua peserta didik. Jadi itu beberapa yang mulai kita upayakan di tahun ini dan ke depan. Mudah-mudahan ini menggelinding dan nanti bisa sampai juga di tingkat pemerintah daerah dan juga sampai di tingkat satuan pendidikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya luar biasa. Sekarang kita akan melihat ya Sobat Belajar bagaimana adik-adik kita begitu ya yang difabel ini khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Mungkin dari Pak Wawan ini bisa menjelaskan kondisi anak penyandang disabilitas di Jakarta itu seperti apa dan bagaimana Pak? Terima kasih. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bagaimana kebijakan nasional, tentunya pemerintah daerah tetap maju mengikuti kebijakan nasional. Dan DKI Jakarta sudah beberapa tahun ini begitu memperhatikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini atau difabel ini. Dan untuk tahun 2025 ini secara data pokok pendidikan ini sudah melayani 28.263. Itu berdasarkan data pokok pendidikan. Baik yang di sekolah luar biasa ataupun yang di sekolah reguler yang menyelenggarakan layanan inklusi. Tentunya kalau dihitung di luar dari data pokok pendidikan pasti lebih banyak, Mbak Sela, Pak Dirjen. Karena ada penerimaan peserta didik baru berdasarkan domisili atau zonasi. Sehingga tidak secara langsung itu masuk kepada data pokok pendidikan. Jadi DKI Jakarta dengan memiliki 13 sekolah luar biasa negeri, kemudian 75 yang dikelola oleh masyarakat, itu menjadi bagian layanan khusus, dan juga satuan pendidikan yang kurang lebih dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan PAUD juga memberikan layanan tersebut. Demikian kurang lebih terkait layanan yang sudah dilakukan di pemerintah daerah. Baik, jadi memang sudah dilakukan sampai sejauh ini ya, prakteknya juga sudah ada. Lalu kebijakan dari Dinas Pendidikan Jakarta sendiri terkait penyelenggaraan pendidikan yang inklusif tadi itu apa aja Pak detailnya? Ya, Jakarta terus berupaya bagaimana memberikan layanan yang baik kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Pertama itu di saat layanan awal anak-anak kita yang mau masuk sekolah melalui penerimaan murid baru SPMB. Itu diberikan kesempatan satu rombel itu 2 anak. Itu jalur khusus yang dapat diberikan kepada anak-anak kita SPMB. Dan itu cukup lumayan dapat membantu anak-anak kita yang dekat dengan sekolah, terutama yang negeri itu udah pasti memberikan layanan kesempatan kepada anak-anak tersebut.
Kemudian selain itu juga pemerintah daerah sebagaimana tadi Pak Dirjen, bagaimana pengembangan unit layanan disabilitas pendidikan. Ini juga terus kita sudah melaksanakan layanan-layanan melalui unit layanan disabilitas bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi para guru, kepala sekolah, ataupun kepada orang tua, bahkan kepada peserta didik udah pastinya, untuk diberikan apakah itu konsultasi atau terkait bagaimana pembelajaran ataupun termasuk penanganan terhadap anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Kita siapkan beberapa psikolog ataupun pusat sumber. Pusat sumber juga menjadi bagian dalam memberikan layanan melalui ULD. Itu mungkin kebijakan yang diberikan, termasuk juga tentunya bagi anak-anak kita yang memang tidak mampu, kartu Jakarta Pintar menjadi bagian juga diberikan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Demikian. Luar biasa. Jadi memang ya, pemerintah ini sudah bersinergi ya, membantu memaksimalkan dan memberikan fasilitas-fasilitas begitu ya Pak ya, untuk keluarga-keluarga atau mungkin yang saudara-saudara kita, adik-adik kita yang disabilitas. Jadi misalnya yang kurang mampu juga sudah mendapat KJP itu. Jadi udah nggak usah pusing lagi ya, karena sudah difasilitasi begitu oleh pemerintah. Betul. Mantap sekali. Tapi kalau untuk implementasinya Pak, implementasi Perda tentang pendidikan inklusif di sekolah. Nah ini bagaimana? Ya, terkait dengan implementasi Perda, tentunya sejak tahun 2021 ada Pergub, kemudian ada Perda. DKI Jakarta telah membangun sekolah ramah disabilitas. Itu tahun 2021 berdasarkan data ada setiap pembangunan sekolah negeri pasti ramah disabilitas. Kemudian tahun 2022 dibangun 16, kemudian 2023 dibangun 20, 2024, terus setiap ada pembangunan pasti diberikan layanan yang inklusi bagi anak-anak kita berkebutuhan khusus. Itu di sekolah-sekolah reguler pastinya. Selain itu juga seperti yang tadi disampaikan, bahwa implementasi bagaimana memberikan supaya anak-anak kita tetap tidak putus, maka dibantu dukungan biaya. Bahkan kebijakan yang terbaru tahun ini DKI Jakarta telah mempersiapkan, walaupun masih piloting, sekolah gratis. Jadi sekolah swasta yang diberikan dukungan biaya oleh pemerintah daerah bagi kesiapan untuk anak-anak kita yang masuk ke sana dalam gratis. Nanti ke depannya ada kemungkinan kebijakan itu akan terus dibangun dan dikembangkan. Itu sebagai implementasinya. Luar biasa, memang sejauh ini pemerintah terus bergerak cepat gitu ya, melihat kondisi yang ada dan juga sudah memperbarui ya hal-hal ya, upgrade ya Pak ya tentunya untuk melihat kondisi dari adik-adik kita yang disabilitas. Nah, Sobat Belajar, kita mau tahu juga nih seperti apa sih sebenarnya kalau di sekolah gitu ya anak-anak difabel ini. Ini ada langsung kepala sekolahnya nih ya. Ibu Iin, kalau boleh cerita sedikit Bu, kondisi anak penyandang disabilitas di sekolah Bapak dan Ibu ini gimana gitu ya? Apakah juga untuk guru-gurunya nih Bu ya? Iya. Ini diberikan kesabaran yang ekstra begitu. Ceritanya gimana Bu? Harus itu. Iya, karena memang kondisi penyandang disabilitas di sekolah di SLBA Pembinaan Tingkat Nasional Bapak, itu adalah anak-anak dengan hambatan penglihatan atau disabilitas penglihatan. Nah, tapi juga bukan hanya tunanetra yang murni, tapi di kami ada MDVI Bapak. Jadi multiple disabilities and visual impairment. Jadi selain dia tunanetra, tapi disertai dengan hambatan lain. Jadi tunanetra plus tunagrahita, tunanetra plus autis dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau di sekolah-sekolah lain, SLB yang pada umumnya itu anak-anak yang berada di sekolah tersebut tuh beragam. Tapi karena kami SLBA Pembina Tingkat Nasional, jadi kami hanya memberikan basicnya itu dia harus tunanetra dulu, walaupun nantinya ada plus-plus-plusnya gitu kan ya. Jadi untuk profil tipikal SLBD yang umum itu seperti tadi beragam disabilitas ya, sesuai dengan klasifikasi PP yang tahun 17 nomor 2010 dan Permendikdas 70 2009 gitu ya. Itu
ada banyak tipikalnya di satu sekolah gitu. Cuman kondisi yang ada banyak sekali ya Pak Wawan, seperti kita akui masih ada anak-anak dengan penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga kurang mampu Pak. Gitu. Tapi alhamdulillah terima kasih dengan Pemda, terima kasih dengan Bapak Kementerian gitu yang selalu ada upaya-upaya bagaimana supaya anak-anak penyandang disabilitas juga mendapatkan layanan seperti anak-anak reguler semua. Seperti moto kita kan pendidikan untuk semua gitu katanya ya. Nah itu salah satunya. Kemudian di SLB kami juga, SLB Pembina, itu bukan hanya melayani anak-anak di satu wilayah Jakarta Selatan, karena domisili saya kan Jakarta Selatan gitu ya. Tapi juga ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat gitu. Bahkan ada yang di luar DKI Pak, dari luar daerah. Sampai mereka itu karena tidak ada asrama Bapak, jadi ngontrak di sekitar lingkungan sekolah gitu. Dan kita juga karena jauh, berarti kan kendala di transportasi khusus ya. Tapi alhamdulillah terima kasih juga nih. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kemarin November ya, di awal November sekolah kami itu difasilitasi dengan bis sekolah. Terima kasih Pak Wawan. Jadi bis sekolah, jadi yang tadinya datangnya suka siang ataupun anak-anak datang dengan lelah ya karena jauh macet. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali bis sekolah per 1 November Kamen hadir membantu anak-anak kami. Jadi datangnya itu dengan nyaman, dengan kemudian juga segar kan, nggak macet, dan yang penting adalah tepat waktu gitu. Kemudian, tapi ada lagi kebutuhan utama kami, yaitu terapi. Terapi itu harus rutin, tapi di sekolah kami belum ada gitu karena mungkin keterbatasan tenaga juga. Tapi kami selalu menghimbau kepada orang tua untuk bisa terapi di luar gitu. Nanti kita koordinasi segala macam. Kemudian kebutuhan lagi juga ada yang namanya alat bantu individu itu juga. Kemudian bagaimana kita mendapatkan dukungan Bapak, terutama transisi dari SLB ke dunia kerja. Itu problematik sekali gitu ya. Kemudian juga bagaimana setelah lulus juga anak-anak mendapatkan pendidikan lanjutan. Mungkin di bangku kuliah dan lain sebagainya. Itu juga sudah ada beberapa universitas yang kita bekerja sama sehingga memudahkan anak-anak untuk bisa di sekolah tersebut. Mungkin itu Mbak Sela. Wow, luar biasa sekali. Saya sampai sangat tersentuh gitu mendengar ceritanya, luar biasa. Tapi kalau dari sekolah sendiri Bu, ini strateginya seperti apa dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga ramah anak tentunya ya? Tantangannya dulu pasti yang dihadapi guru-guru itu bagaimana? Karena kan tadi tunanetra ya gitu. Berarti pakai huruf braille itu? Iya, betul. Iya. Jadi kalau strategi kita bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang aman ya, ramah terutama untuk anak disabilitas. Yang pasti saya sebagai kepala sekolah selalu berupaya untuk membangun budaya positif gitu ya kepada seluruh warga sekolah. Jadi khususnya tidak ada namanya melabeling anak dengan merendahkan, karena itu yang pasti terjadi pada anak-anak kami kan, labeling merendahkan gitu banyak sekali. Kemudian bagaimana kita juga menggunakan bahasa-bahasa yang menghargai orang lain, kemudian melibatkan anak-anak dalam pengambilan putusan sederhana, misalnya ketika kita menyusun tata tertib sekolah nih gitu ya, dilibatkan anak-anak, menurut kamu apa nih gitu kan, nanti kita masukkan. Kemudian kesepakatan kelas juga kita libatkan kepada anak-anak. Itu strategi yang kami ambil. Kemudian ada namanya diferensiasi pembelajaran Bapak, karena pastinya bahwa target belajar anak itu bukan target capaian pembelajarannya di kurikulum yang segitu tinggi gitu ya, tapi sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak kita gitu, sampai di mana. Itu yang memang membuat kami harus dapat memahami bahwa anak ini berbeda, sehingga dia juga diberikan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Kemudian satu yang nggak boleh lupa, pelibatan orang tua itu penting. Jadi kami menjalin kolaborasi yang dengan orang tua, kemudian dengan komunitas mungkin. Kita ini juga kemarin Dinas Pendidikan telah mulai untuk adanya kolaborasi Bapak. Itu luar biasa, SLB dengan SMK gitu, karena di tempat kami itu ada mata pelajaran di SMP dan di SMA itu keterampilan vokasional sudah ada. Tapi yang terjadi karena tenaga ahli kami itu backgroundnya semua dari pendidikan luar biasa,
bukan dari kompetensinya, misalnya kompetensi di tata boga atau kompetensinya di TIK. Jadi program barunya Dinas Pendidikan, kolaborasi SMK dan SLB itu sangat banget membantu kita dan memang kita tunggu-tunggu, dan ini sudah mulai kemarin gitu. Saya juga sudah berkunjung ke beberapa SMK gitu dengan membawa surat yang sudah dibuatkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi itu yang penting. Kemudian dengan komunitas anak-anak kita bawa tuh kegiatan-kegiatan, misalnya praktek kerja di UMKM, kemudian kegiatan keagamaan, kemudian ada lagi juga pramuka gitu ya. Ya untuk apa? Supaya untuk mengenalkan anak-anak dengan berinteraksi sosial inklusif dengan yang lain gitu. Ini tuh Mbak Sheila. Wow, keren banget. Tapi pasti ada tantangannya dong Bu yang sering muncul gitu ya, apalagi dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anak yang penyandang disabilitas. Nah, dari sekolah sendiri dalam menyikapi hal itu seperti apa? Ya, yang pertama itu pasti heterogenitas kemampuan anak-anak penyandang disabilitas itu tinggi. Karena kan kemampuannya itu ada yang memang dia di atas, ada yang di bawah, malah ataupun yang sangat-sangat di bawah gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah tantangan. Kemudian bagaimana kita keterbatasan guru tadi, Pak. Jadi guru-guru yang terlatih, guru-guru yang berkompeten di bidangnya itu juga masih menjadi sebuah tantangan kita. Kemudian yang pasti alat bantu ya, ataupun sarpas itu juga kita belum maksimal sekali gitu ya, tapi kita punya strategi untuk itu sebenarnya gitu, karena itu sebenarnya bagaimana kita untuk mengkondisikan supaya anak-anak tetap bisa belajar dengan maksimal gitu kan, dengan yang ada dulu gitu kan. Kemudian transisi dari SLB sekali lagi ke dunia kerja itu merupakan tantangan buat kami di sekolah. Namun strategi yang bisa kami lakukan untuk mencari solusi tersebut, karena heterogenitas tadi kemampuan anak kita itu sangat tinggi. Mungkin kalau di SLB itu berangkat dari asesmen, sehingga kita tahu oh kemampuan anak ini di sini, yang kemudian ini yang tinggi, ini yang sedang, ini yang rendah. Nah itu kita buat menjadi sebuah rombel belajar sehingga akan memudahkan. Tapi anak berkebutuhan khusus itu pun bukan hanya di SLB kan ya, ada juga di sekolah inklusi. Nah sekolah inklusi yang ini menjadi sebuah terkadang teman-teman bercerita yang di inklusi bahwa dia tuh harusnya menjadi tim teaching yang wali kelas dengan GPK itu harus ada sebuah tim yang solid. Terkadang anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi ya udah itu tugasnya GPK sendiri gitu loh, padahal itu tidak gitu ya. Jadi itu yang mungkin dari segi heterogenitas kemampuan murid gitu. Terus kemudian dari keterbatasan tenaga terlatih, kita bekerja sama tuh dengan puskesmas, dengan Satpol PP, kemudian dengan kepolisian gitu. Misalnya untuk atau pemadam kebakaran, kita latihan mitigasi bencana, ngundang pemadam kebakaran, ataupun tentang kesehatan mental, ngundang puskesmas gitu, ataupun dengan dinas sosial dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu strategi kami supaya anak-anak kita tetap mendapatkan layanan yang tepat. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa. Ketika transisi tadi SLB ke dunia kerja, kita bisa pengembangan terus untuk program vokasinya, dan juga bagaimana kita bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Kita kembali ke Pak Tatang nih. Pak, kalau kita lihat begitu ya terkait penguatan sistem pencatatan dan identifikasi ragam tingkat hambatan disabilitas dalam pendidikan ini seperti apa dan bagaimana Pak? Ya tadi seperti disampaikan ya, di tingkat sekolah aja keragamannya sudah tinggi gitu ya. Nah disinilah maka perlu kita mengembangkan format asesmen nasional yang terintegrasi di Dapodik dan mengacu pada kategori hambatan-hambatan yang ada, baik penglihatan, pendengaran, mobilitas, kemudian intelektual, perilaku atau kemampuan komunikasi dan lainnya. Jadi tingkat kesulitan dan kebutuhan murid ini menjadi sangat penting untuk kita identifikasi dan nanti dari asesmen tadi kita bisa melihat. Kemudian di dalam implementasinya kita juga melibatkan ULD di pemerintah daerah ya sebagai pusat asesmen, dan ini bukan hanya di sekolah tapi hasil asesmen juga menjadi bahan untuk dasar penempatan
baik di SLB maupun di sekolah inklusi, dan sekaligus nanti akomodasi apa yang perlu disiapkan. Jadi ini beberapa hal yang saya kira penting untuk mulai kita lakukan, dari mulai assessment sampai penyediaan akomodasi yang layaknya. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara soal hambatan, nah kita akan berbicara soal kebijakan. Ini apa saja nih kebijakan akomodasi yang mungkin layak begitu ya untuk pendidikan bagi adik-adik kita, murid-murid disabilitas? Iya, jadi Mbak Sela, yang pertama memang paling esensial, meskipun mungkin seperti sederhana padahal tidak juga ya. Yang pertama, identifikasi murid penyandang disabilitas, sehingga kita dapat memberikan penentuan sasaran dukungan apa gitu ya. Kemudian kita juga perlu memperkuat kapasitas unit layanan disabilitas yang ada di Pemda. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Iin juga bagaimana kita meningkatkan kapasitas guru ya, dan pemenuhan guru pendidikan khusus gitu. Jadi karena guru yang ada itu, guru GPK itu terbatas, maka bagaimana caranya kita memenuhinya dengan pelatihan untuk guru yang bukan GPK. Kemudian dari sisi capaian tadi Bu Iin menyampaikan kan bahwa tidak mungkin seluruh kurikulum bisa dikejar gitu ya. Disinilah maka adaptasi kurikulum dan pembelajaran menjadi penting, disesuaikan dengan hambatan yang ada di murid gitu ya. Jadi dengan posisi yang seperti itu maka tingkat stresnya juga tidak terlalu tinggi. Stres ini bisa terjadi di gurunya dan juga di siswanya. Jadi ini salah satu cara untuk meningkatkan well-being daripada siswa. Kemudian kita juga perlu di pilar kelima itu bagaimana menyediakan sarana dan prasarana dan teknologi yang mendukung dan juga mudah diakses. Ini penting karena tadi pembelajaran apakah dia masalah penglihatan, pendengaran, atau mobilitas, maka dengan bantuan sarana prasarana yang baik, kemudian ada bantuan teknologi yang pas, itu akan memudahkan. Kemudian untuk yang pilar keenam itu bagaimana kita memperkuat dukungan komunitas dan ekosistem masyarakat, karena ini menjadi faktor yang sangat-sangat penting. Bagaimana lingkungan sekitar masyarakat itu tingkat keberterimaannya kepada anak-anak disabilitas. Jadi dari mulai di dalam sekolah, kemudian nanti di dalam kelas gitu, yang kelasnya relatif kecil, bagaimana keberterimaan ini bisa betul-betul terlaksana, dan ini tentu kekuatan komunitas dan ekosistem menjadi sangat penting. Kita juga yang ketujuh, pilar yang tidak kalah penting, semuanya tentu membutuhkan pembiayaan yang berbeda dengan sekolah reguler. Maka perlu ada pembiayaan yang bersifat afirmatif, seperti bantuan operasional sekolah untuk disabilitas. Kemudian kita juga perlu perbanyak PIP, beasiswa untuk disabilitas gitu ya. Kalau di Jakarta ada KJP, dan juga dukungan-dukungan yang lainnya, sehingga betul-betul bisa memotivasi anak-anak disabilitas untuk sekolah, dan sekaligus menarik anak-anak disabilitas yang belum sekolah untuk bisa ikut baik di SLB maupun di pendidikan inklusi. Jadi itu beberapa yang menjadi kata kunci dari pilar untuk melayani murid disabilitas. Oke, tadi sudah disampaikan ya 7 pilar kebijakan akomodasi begitu yang layak tentunya untuk anak-anak disabilitas. Harapannya apa Pak dari perwujudan 7 pilar kebijakan itu? Iya. Dari 7 pilar tersebut, harapan yang paling pertama adalah bagaimana kita bisa memiliki data yang valid dan mutakhir gitu ya. Ini untuk perencanaan di setiap jenjang, dari mulai sekolah gitu ya, apa yang dibutuhkan tadi, kemudian nanti Pemda apa yang bisa disupport, tadi Pak Wawan menyampaikan gitu ya, dan dari sisi pusat juga apa yang masih perlu diberikan intervensi, baik dari sisi regulasi maupun intervensi penyelenggaraan gitu ya. Nah kemudian yang harapan ke depan juga kita bisa terus mengembangkan
kurikulum dan pembelajaran yang semakin sesuai dengan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. Jadi nanti e-raportnya juga lebih inklusif, kemudian ada proses yang bisa membantu transisi siswa disabilitas ini untuk perubahan setiap jenjang gitu ya. Dari transisi termasuk tadi transisi yang disampaikan oleh Bu Iin, transisi nanti kalau udah selesai gitu ya, udah usia dewasa, bagaimana mereka bisa transisi ke dunia kerja. Salah satunya misalnya dengan penyediaan pelatihan-pelatihan pembelajaran vokasional gitu ya. Dan kita juga perlu juga dukungan bagaimana dunia usaha yang memberikan afirmasi. Kita menemukan banyak misalnya kafe, restoran, atau usaha-usaha lain yang kini mempekerjakan anak-anak disabilitas gitu ya. Misalnya ada yang khusus tunarungu seperti di kafe sunyi gitu ya. Kemudian juga ada yang di disabilitas yang di dekat-dekat kota. Kemudian ada barista-barista yang mereka memang sangat kuat untuk keterampilan tersebut. Jadi ini bagian transisi dari sekolah mereka ke dunia kerja dan mereka bisa betul-betul mandiri. Kemudian kita juga perlu terus memperkuat bagaimana agar unit layanan disabilitas ini bisa menjadi motor layanan di daerah. Jadi bagi gurunya, bagi sekolahnya, kemudian juga bagi masyarakat dan orang tua, khususnya yang tadi punya anak-anak yang disabilitas. Termasuk juga tadi dukungan dari unit layanan disabilitas yang ada di tingkat daerah, karena pemerintah daerah tadi Pak Wawan memberikan kontribusi yang besar dan koordinasi disabilitas akan memastikan afirmasi baik sarana prasarana termasuk tadi alat bantu, teknologi dan lainnya bisa tersedia. Kemudian yang juga kami berharap itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang betul ramah disabilitas. DKI tentu sudah sangat maju ya, paling maju lah, termasuk tadi Pak Wawan sampaikan, sudah ada policy bagaimana semuanya sekolahnya itu ramah disabilitas. Jadi ramah disabilitas ini tentu akan memungkinkan anak-anak disabilitas ini bisa tumbuh lebih produktif, bisa transisi ke dunia kerja dengan lebih baik, dan pada akhirnya bisa lebih mandiri. Jadi ini harapan-harapan ke depan, baik anak-anak Indonesia bisa semua menikmati pendidikan bermutu, dan kemudian nanti juga mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mampu membuat mereka lebih mandiri. Demikian. Luar biasa sekali, bahkan tadi juga dijelaskan begitu ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memang sudah ada. Kemudian kita ke Pak Kabid lagi, Pak Wawan. Ini kalau boleh ceritain berapa banyak sih Pak sekolah negeri di Jakarta tentunya yang selama ini sudah menerapkan pendidikan yang inklusif untuk anak-anak disabilitas? Ya, makasih Mbak Sela. Jadi terkait dengan layanan pendidikan inklusi untuk sekolah yang ada di DKI Jakarta yang pasti negeri kurang lebih 2015 itu memberikan layanan kepada anak-anak disabilitas berkebutuhan khusus. Dan ini dari seluruh jenjang, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Secara data memang yang terbesar itu ada di sekolah dasar, kemudian SMP, kemudian SMA, SMK, baru yang terakhir itu di SMK. Nah itu memberikan layanan dari sejak awal. Nah untuk mendukung hal tersebut tadi Pak Dirjen menyampaikan memang cukup erat kaitannya dengan peran unit layanan disabilitas. Maka untuk pengembangan selanjutnya dan sudah sampai sekarang bukan hanya di provinsi Pak. Jadi ULD ini sudah di kabupaten, bahkan supaya lebih dekat lagi membangun ULD sampai ke tingkat kecamatan. Sehingga dekat dengan masyarakat dan mempermudah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memang anaknya berkebutuhan khusus. Jadi itu untuk sekolahnya. Nah kalau untuk sekolah-sekolahnya sendiri itu punya fasilitas apa aja Pak? Yang memang diwajibkan begitu ya harus ada di sekolah untuk murid-murid difabel begitu? Ya. Kalau untuk sarana prasarana dari masuk itu jalan yang kursi roda itu sudah ada persiapan.
toilet juga sama, termasuk juga dukungan-dukungan yang ada di setiap kelas yang memang itu dibutuhkan sesuai dengan ketunaannya. Itu sudah dipersiapkan di saat di awal dalam pembangunan ramah anak disabilitas. Dan untuk mendukung hal tersebut juga tadi disampaikan bagaimana ada peran dari para pendidik. Ini pendidik juga harus dipersiapkan di saat memberikan layanan inklusi, maka DKI Jakarta yang memiliki 5 Pak Dirjen, 5 UPT pelatihan, memang itu juga memberikan perhatian secara khusus kepada pendidik untuk memahami bagaimana memberikan layanan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, yang memang itu memang harus menjadi perhatian khusus. Termasuk juga kurikulum adaptif, itu juga diberikan pemahaman. Tapi itu terus kita lakukan karena guru kita memang cukup banyak, tapi itu sebagai bentuk bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Oke. Itu Mbak Sel. Kalau untuk fasilitas-fasilitas itu semua udah ada ya di semua sekolah yang di Jakarta ya? Kalau untuk yang negeri tadi yang semenjak tahun 2020, 2019 lah, itu sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan dan juga sebetulnya satuan pendidikan juga dapat melakukan kalau memang belum tersedia melalui BOS ataupun BOP. Jadi karena kan terkadang pemetaan kebutuhannya itu sangat beragam, berbeda-beda setiap satuan pendidikan. Jadi tidak semuanya disamakan. Itu mungkin yang akhirnya mana yang memang di sekolah tersebut disiapkan sarana untuk anak berkebutuhan khusus itu. Oke, jadi memang sudah didata juga sesuai kebutuhan yang diperlukan begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wawan. Kita ke Bu Iin lagi. Kita pengen tahu nih Bu, metode pembelajarannya tuh seperti apa sih yang mungkin bisa dibilang paling efektif gitu ya dari guru SLB begitu ya untuk anak-anak disabilitas? Ya, yang pasti karena tadi ya anak-anak kita ada anak-anak yang keunikan ya, punya masing-masing punya unik mereka tuh. Jadi pasti yang pertama itu pembelajarannya secara individual. Ya, kenapa? Karena memang target belajar itu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anaknya. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau mungkin di sekolah-sekolah reguler ya banyak kan anak-anak yang dicampur gitu, tapi tetap dia harus perlu pendampingan secara individual. Kemudian pembelajarannya itu multisensori. Bagaimana kita memanfaatkan seluruh indera yang ada di dalam dirinya dia gitu ya. Kemudian yang pasti adalah praktik langsung Bapak, karena metode ini jadi praktik langsung dengan metodenya demonstrasi, kemudian metode simulasi, dia role play, kemudian dengan layanan-layanan vokasinya gitu. Jadi nah itu paling efektif dan ideal karena bisa dilakukan untuk semua ragam disabilitas gitu, untuk praktek langsung atau demonstrasi tadi. Kemudian yang terpenting adalah kita harus berkolaborasi tadi dengan terapi gitu ya. Karena dia ada banyak terapi, bisa terapi bicara, kemudian terapi okupasi ataupun fisioterapi. Sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Jadi itu. Oke, tapi kalau untuk menilainya gimana Bu? Kan setiap anak kebutuhannya masing-masing ya gitu, yang spesial gitu. Jadi kita menggunakan asesmen formatif berkelanjutan. Dari mana bentuknya kita bisa observasi, kemudian kita portofolio hasil karya anak, kemudian catatan perkembangan anak. Terus kita kan biasanya ada program kebutuhan khusus yang activity daily living, nah itu juga perlu ada namanya lembar keterampilan hidup anak. Nah itu caranya. Kemudian untuk penilaian anak-anak dengan penyandang disabilitas tidak harus diukur dengan nilai angka, itu tidak. Ya itu bisa dengan profil fungsi. Kan yang kita lihat nih kemandirian, nggak mungkin kemandirian 7 gitu, tapi itu bisa dideskripsikan, narasikan ya kemandiriannya bagaimana, mungkin komunikasinya, interaksi sosialnya gitu ya. Itu tidak harus dengan angka. Apalagi sekarang nih ada pemanfaatan raport inklusif gitu ya, itu membuka ruang untuk bagaimana kita memberikan nilai secara deskriptif dan naratif
untuk pencapaian masing-masing individu gitu. Jadi itu yang memang yang dibilang adil gitu ya. Oke, kalau tadi kita udah lihat ya dari anak-anaknya. Nah, kalau sekarang kalau gurunya, ini proses pembinaan, kemudian pelatihan guru gitu kan untuk memastikan kompetensi mereka. Karena kan ini butuh kesabaran ekstra, Betul, ya kan dan betul, lain-lain betul. ya untuk mengajar anak berkebutuhan khusus ini, Bu. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Dirjen berkali-kali bahwa keterbatasan tenaga guru gitu ya, itu bisa mungkin dilatih dengan berbagai pelatihan Oke. ataupun mengikuti berbagai webinar dan lain sebagainya gitu. Jadi benar sekali karena guru SLB ataupun guru pembimbing khusus yang ada di sekolah reguler itu bisa mengikuti diklat berjenjang gitu kan. Ada misalnya micro teaching, SLB, kemudian bagaimana manajemen perilaku dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kementerian itu sudah membuka peluang, apalagi sekarang banyak sekali gitu ya. Kita masuk ke ruang guru mau cari apa ada aja di situ gitu kan ya. Kemudian selain itu juga dari pemerintah daerah ataupun Kemendagri itu mengembangkan komunitas belajar pendidikan luar biasa ya. Terus kita ada coaching karena kan biasanya di sekolah itu ada guru senior atau guru junior gitu ya. Tapi bagaimana supaya kita itu bisa menjadi satu gitu kan. Jadi dari yang guru senior bisa meng-coaching guru yang junior gitu, berbagi pengalaman karena kan dia menang pengalaman nih. Kalau guru yang baru memang secara keilmuan dia oke, teknologi oke, tapi itu bisa harus saling melengkapi Bersinergi sebaiknya. bareng-bareng Bersinergi gitu ya. bareng-bareng gitu ya. Satu lagi juga kita perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki prodi pendidikan luar biasa. Selama ini kami selalu bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta gitu. Itu kemarin juga mendatangkan hampir 180 mahasiswa ke sekolah kami. Wow. Kita bagi-bagi karena mereka juga berbagi ilmu, kemudian juga kita sama-sama saling melengkapi gitu ya. Itu satu lagi yang terpenting adalah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid, unit layanan disabilitas ya Bapak ya, itu punya peran yang bagus sekali gitu kan, karena dia sebagai pusat peningkatan kapasitas. Bisa mengadakan podcast ya waktu itu Bapak, kemudian rutin podcastnya di Dinas Pendidikan, keren. Kemudian in-house training, kemudian klinik kasus atau supervisi klinis, karena tepatnya tuh kalau Dinas Pendidikan tuh ada di lantai 1, jadi welcome banget siapa yang punya masalah untuk anak-anak disabilitas, silakan datang ke ULD Selaras ya Pak, karena saya pernah jadi Selaras namanya. Luar biasa sekali. Ya, selamat belajar, seru juga ya kalau kita membahas semuanya, dan ternyata sudah banyak juga yang diberikan gitu ya, dari kepala sekolah, guru, dari dinas juga, bahkan dari pemerintah ya Pak Dirjen ya. Oke, tadi juga sempat diceritakan ada 7 pilar kebijakan akomodasi. Nah, ini rencana aksi untuk implementasinya gitu. Ini kita udah mau menutup 2025, mungkin ada rencana lagi 2026 nih Pak Dirjen, izin gimana Pak Tata? Iya, baik Mbak Sheila. Untuk 2026 kita ingin bagaimana menjangkau lebih luas lagi implementasi akomodasi yang layak ini ke seluruh daerah. Memang kalau di DKI saya kira tadi jumlah sekolah inklusif juga udah ribuan ya. Kemudian SLB negeri dan swasta juga sudah cukup banyak. Dari sisi guru juga kalau saya berkunjung ke SLB itu meskipun mungkin rasionya belum ideal tapi sudah mendekati gitu ya. Nah, di daerah-daerah lain ini masih variasi sekali. Jadi ada yang tidak hanya jauh gitu ya, tapi juga mungkin infrastrukturnya belum memadai. Makanya kita melakukan program dari Bapak Presiden Prabowo, misalnya revitalisasi untuk sarana dan prasarana sekolah SLB gitu ya. Di samping tentu tadi yang sekolah biasa untuk inklusi. Kemudian kita juga melakukan integrasi indikator akomodasi yang layak ini dalam laporan pendidikan sekaligus pengawasan sekolah. Kemudian kita ingin yang selanjutnya adalah penguatan kemitraan, karena tadi peran antar dinas itu dan juga kementerian sangat penting. Jadi bagaimana kemitraan antara dinas sosial gitu ya, kemudian dinas kesehatan karena tadi ada kebutuhan dengan puskesmasnya gitu ya untuk layanan-layanan
Itu dan juga dengan dunia usaha agar nanti setelah mereka selesai pembelajaran gitu ya, sudah dewasa, mereka bisa transisi ke dunia kerja dengan lebih baik gitu ya. Jadi ini bagian yang bagaimana semua pihak bisa berkolaborasi sehingga memastikan layanan yang terbaik untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin ada harapan Pak dan juga pesan Pak Tatang begitu ya terhadap pengembangan pendidikan khusus dan layanan khusus, kemudian juga untuk seluruh sekolah, guru, murid, orang tua dan juga rekan-rekan media yang nanti akan berkolaborasi bersama tentunya Pak. Iya, harapan saya ke depan bagaimana SLB ini menjadi pusat dan sekaligus sumber inovasi pembelajaran. Jadi bukan hanya tempat untuk memisahkan murid yang berkebutuhan khusus dengan yang lainnya. Tapi dengan inovasi-inovasi tersebut nanti anak-anak yang ada di SLB juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang bercampur dengan siswa-siswa lainnya. Kemudian kita juga ingin bagaimana pendidikan khusus dan layanan khusus itu memastikan jalur karir yang cukup jelas bagi murid gitu ya. Jadi bagaimana keterampilan vokasionalnya, kemudian prospek kebekerjaannya, kesempatan wirausahanya, atau juga mungkin sebagian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ini betul-betul bisa terhubung gitu ya. Jadi dari mulai dunia usahanya yang betul-betul peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, juga bagaimana kuota afirmasi perguruan tinggi untuk memberikan kuota bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini akan sangat baik. Dan sebenarnya akan sangat bagus juga sebagaimana di proses pendidikan inklusi untuk meningkatkan empati, kepedulian baik dari sesama anak berkebutuhan khusus dan juga anak-anak lainnya. Jadi ini beberapa yang saya kira sangat penting dan tentu harapan yang paling tinggi adalah bagaimana ke depannya itu tidak ada lagi anak disabilitas karena ada gangguan disabilitas yang tertinggal dari sekolah dan mereka bisa mengembangkan potensinya dan terlayani dengan menghormati martabat serta potensi mereka. Jadi ini sangat penting kalau tadi masih ada banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus belum bisa menikmati bangku sekolah, maka ke depan bagaimana terus terjadi peningkatan sampai sampai akhirnya disabilitas ini tidak menjadi tantangan untuk belajar, tidak tantangan untuk bekerja dan untuk berhasil secara mandiri. Oke, jadi ada kesetaraan juga ya Pak ya. Betul. Kalau memang yang harus digaungkan sekarang. Nah kita ke Bu Iin dulu nih Bu Iin. Kita pengen tahu adakah layanan konseling atau pendampingan bagi orang tua anak-anak yang berkebutuhan khusus Bu? Oh iya, kalau di SLBA Pembina di sekolah kami itu kami melakukan pendampingan kepada orang tua. Jadi salah satunya program parent support. Itu kita selalu mengadakan itu. Jadi 1 tahun tuh 4 kali Bapak gitu. Jadi kami melibatkan komite untuk tema dan lain sebagainya itu diserahkan kepada orang tua. Lagi butuh apa gitu kan? Update yang sekarang. Biasanya tentang bagaimana sih pendampingan di rumah buat orang tua, kemudian kesehatan mental yang kemarin itu salah satu bentuk layanan ataupun pendampingan. Tapi idealnya sih memang seluruh SLB itu memiliki gitu ya, layanan konseling dan pendampingan. Tapi di sekolah saya itu yang udah kita lakukan parent support. Kemudian juga bagaimana kegiatan-kegiatan seperti home visit, kemudian pertemuan rutin guru dan orang tua itu penting untuk menyelaraskan program di sekolah seperti ini supaya di rumah juga bisa dilakukan yang sama gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita ke Pak Wawan dari pemerintah daerah nih Pak Wawan. Adakah unit layanan pelaporan Pak atau pengaduan bagi keluarga jika ada diskriminasi atau mungkin ada hambatan begitu ya anak-anak yang di sekolah? Ya, jadi pemerintah daerah dengan membangun unit layanan disabilitas ini telah membangun baik itu layanan secara luring dan daring. Jadi secara daring kita namakan dengan selaras.
Sentra Layanan Informasi Konsultasi Disabilitas. Nah, melalui layanan daring ini mempermudah masyarakat di mana khususnya DKI Jakarta yang akan berkonsultasi ataupun ada masalah-masalah yang muncul yang dapat diakses melalui web tersebut. Ini adalah web pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Melalui Selaras ini cukup lumayan banyak. Dan tahun ini terus dikembangkan bagaimana supaya lebih mempermudah untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang kemungkinan merasa sulit untuk hadir. Nah, melalui layanan secara daring ini kita persiapkan. Dan seperti yang tadi di awal disampaikan, insya Allah di tahun ini juga di kecamatan sudah memberikan layanan minimal layanan informasi. Kemana saya kalau memiliki atau dihadapkan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ULD ini memang cukup banyak yang kita siapkan untuk memberikan layanan. Termasuk juga kita berkolaborasi dengan terutama perguruan tinggi. Memang para psikolog. Termasuk kita juga bekerjasama di DKI Jakarta cukup antusias melalui Basnas dengan menghadirkan psikolog pula. Nah, itulah yang layanan termasuk laporan kalau memang terjadi di masyarakat, terutama di satuan pendidikan ya, terutama yang ada di satuan pendidikan. Itu Mbak Elsa. Luar biasa. Sejauh ini kalau dari pembahasan yang kita bahas tadi dari Pak Dirjen juga menyampaikan, Pak Wawan begitu dan juga Bu ini sebenarnya sudah terjadi kolaborasi dan sinergi yang luar biasa Pak ya, tentunya untuk anak-anak adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Nah, Bu ini Bu dari kepala sekolah Bu kacamatanya ingin menyampaikan pesan atau punya harapan apa sih Bu? Untuk siapa nih? Untuk semuanya kalangan. Untuk semuanya. Okay. Mungkin mau pesan disampaikan ke Pak Dirjen itu apa? Mumpung ada. Tidak. Kalau mungkin untuk intern kami untuk guru ya. Jadi jadikan kita itu bekerja untuk anak disabilitas itu adalah calling. Jadi bukan hanya sekedar tugas menugaskan, tapi kita tetap harus terus belajar dan jejaring sebuah panggilan gitu. Kemudian untuk orang tua gitu ya atau masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus nggak usah malu, nggak usah takut gitu, karena dukungan itu adalah dukungan keluarga itu yang yang utama gitu loh gitu. Kemudian untuk terutama untuk media nih ya, saya pengen gitu loh mengubah narasi yang lumpuh kasihan itu dirubah ya menjadi berprestasi, berdaya dan bermartabat. Itu ya harapan saya Bu Sela. Oke, baik, luar biasa. Mau ditambahkan mungkin Pak Wawan? Ya, tentunya setelah diperhatikan di satuan pendidikan, artinya anak disabilitas berikan kesempatan, juga tidak sampai di situ. Harapannya DKI memang sudah pemerintah daerah melalui Dinas Disnaker kemarin membuka job fair ya, berikan kesempatan untuk bekerja di berbagai perusahaan. Nah, harapannya ke depan juga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempermudah anak-anak berkebutuhan khusus setelah menyelesaikan sesuai dengan kompetensinya dapat tersalurkan. Termasuk tentunya kebijakan secara nasional ya dari antara bagaimana Kementerian Dikdasmen dengan Kementerian Tenaga Kerja yang kemudian nanti diturunkan ke pemerintah daerah untuk memperkuat sehingga anak-anak berkebutuhan khusus juga setelah mandiri kemudian juga ditampung untuk siap kerja di dunia kerja itu barangkali. Iya baik, terima kasih luar biasa. Jadi ini memang tugasnya untuk kita persiapkan adik-adik kita ya, Pak Dirjen ya, apalagi yang spesial seperti ini, sungguh luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Mbak Tata, terima kasih Pak Wawan, Bu ini yang sudah berbagi perspektif ya, memberikan insight juga, berbagi pengalaman juga kepada para sahabat belajar di hari ini. Tentunya dari peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga praktek terbaik di sekolah ini dilakukan bersama begitu ya, bahwa pendidikan inklusif ini bukan hanya kebijakan tapi merupakan sebuah komitmen bersama ya Pak ya, untuk memastikan setiap anak termasuk anak-anak disabilitas ini mendapatkan kesempatan yang adil, yang sama dan tadi ada penyetaraan juga yang sudah sempat dibahas. Dan semoga sobat belajar obrolan dan diskusi kita di siniar kali ini bisa membuka pikiran kita semua tentunya dan akhirnya kita juga bersama-sama menggerakkan aksi, menguatkan kita semua bahwa inklusi dimulai dari hal kecil yang kita lakukan
setiap hari. Sekali lagi terima kasih dan saya Sheila Oktarina Kosakei pamit undur diri. Sampai jumpa.